Keren nggak? Gue udah kayak orang-orang masa depan nggak? Ngisi dayanya bukan isi bensin. Listrik. Isi listrik. Asik. Oke teman-teman, ini adalah motor listrik dari Yamaha. Betul. Yang namanya Yamaha E01. Jangan gitu dong. Kerenan dikit dong. Apa? E01. Oh gitu. Itu bahasa bulenya. Bahasa bule E01. Kalau bahasa lokalnya E01. E01 nih. Oke, jadi ini sebenarnya motor konsep ya, istilahnya masih konsep ya. Dia sebelumnya udah muncul di Bangkok International Motor Show 2022. Dan sebelumnya di Paris. Sebelumnya lagi di Paris dan jauh-jauh lagi di Tokyo Motor Show tahun 2019. Nah. Itu pertama kali muncul itu. Itu tapi bentuknya udah berubah banget sama yang sekarang ya. Bentuknya masih mirip tapi emang warnanya berubah. Iya. Ini gitu. udah lebih ke arah ke Mas Pro ya. Mas Pro udah hampir mendekati sih. Bener. Oke, jadi di video ini kita akan membahas 5 hal menarik dari Yamaha E01. E01 guys. Hal menarik yang pertama adalah desainnya. Kalau motor-motor listrik yang lain, itu kebanyakan bentuknya mirip-mirip. Mirip-mirip, betul. Identik lah ya. Iya, bulat-bulat, lonjong-lonjongnya. Sekalinya kotak-kotak banget ya. Iya. Terus kalau di Honda juga ada Honda Pecek listrik. Dia desainnya itu sama kayak Pecek Pego yang generasi sebelumnya, yang 2018 ya. Paling beda ya kalau ngelihat belakangnya, nggak ada CVT, nggak ada knalpot. Betul. Gitu kan. Sementara bodinya udah mirip banget lah. Nah, kalau di Yamaha E01 ini, dia full desain baru. Baru Berbeda. banget, beda banget. Emang desainnya dibuat buat motor ini gitu loh. Benar. Jadi kesannya ini udah kayak futuristik banget gitu. Betul. Kan. Nih dari depan, lampunya sih keren banget ya teman-teman. Lampunya Ala nih ya. R1 ya? Ala-ala R1. Jadi dia modelnya ellipse gitu, udah LED kanan kiri. Sipit-sipit, terus di sini ada DRL di dekat pengecasannya, dekat lubang chargernya. Ada penutupnya juga. Terus di atasnya ada windshield. Dan ini udah Indonesia banget. Nah, ini Indonesia banget karena apa? Dudukan plat nomor depan. Karena kan yang pakai plat nomor depan udah jarang banget ya di negara-negara lain ya. Indonesia doang kayaknya. Indonesia doang ya Bang, jangan Ini bakal hadir di Indonesia beneran nih gitu. Indonesian ready. Indonesian ready. Ini bensinnya bentuknya asik ya. Bentuknya kayak udah pas gitu ya. Desainnya juga oke banget. Lakukannya, potongannya bagus banget. Terus ada lampu sen yang udah LED. Kayak punya MT25 kayaknya deh ini modelnya. Iyalah, masa motor listrik pakai bolam tekor di lampu sen. Bener juga. Ntar kesan futuristiknya hilang juga gitu. Nah, terus dari desain lagi stangnya model Maxi. Iya, ini ala Maxi Yamaha. Ala Maxi Yamaha banget. Jadi stangnya tinggi, cuman ini tercover jadi kayak NMAX lah ya. Nih, modelnya tercover tinggi. Dan di bagian tengahnya ini ibaratnya kayak apa tuh? Kayak kaca ya. Kayak kaca kayak ya? kaca film ya. Tapi ini plastiknya full hitam, cuman ini karena bening banget. Oh, kinclong banget kinclong ya? banget, jadi kayak kaca. Oke. Spionnya, kalau tadi Paris bilang sih keren. Keren. Tapi ternyata spion MT25 kayak gini juga. Kayak gini juga. Produknya bisa dipakai di mana-mana ya, Tuh. partnya ya. Terus sisi tengah. Nah, sisi tengah nih Maxi Yamaha banget juga. Bisa selonjoran banget ya. Selonjoran, ada bisa dua opsi di sini, di sini. Benar. Tapi kita disclaimer dulu nggak boleh naikin nih. Nggak boleh dinaikin. Dia ada deck di tengah ini. Ini nggak ada lubang tangki bensin ya? Kagak ada. Nggak ada ya. Ini tempat buat baterai. Oke. Di dalam sih. Benar, di dalam sini ya. Dia nggak bisa dicabut baterai. Peringatannya udah bahasa Indonesia. Oh iya tuh. Wah, jangan-jangan beneran akan dijual di Indonesia nih teman-teman. Karena udah ada dudukan plat nomor depan. Ada stiker peringatan ini. Stiker peringatannya udah bahasa Indonesia juga. Wah. Terus apa lagi? Joknya lebar banget ya? Lega banget ini. Joknya lebar, panjang, terus ada kayak dua model. Udah kan gini. Iya, desainnya kombinasi gitu, ada emboss Yamaha. Terus juga ini, oh ini behel. Ini behel. Jadi ini kayak ini invisible behel. Behel yang nyatu ini kayak apa? Oke, PCX ya? Aerox, Fiction. Oh iya. Gini juga. Iya. Benar. Jadi panjang banget dari sini sampai sini behel. Dan ini bagian sini lebar sih. Emang ciri khasnya Maxi Yamaha kan. Benar. Ini bagian tengah tuh pasti lebar. Benar. Terus Lampunya Riz keren sih. Lampunya lebar banget ya. Tipis, lebar. Dan Tipis, dia lebar. mikanya nggak full merah ya. Ini merah-merah bening. Ini gitu. kayak X-Max nih, mikanya merahnya Iya. ngepink gitu. Dan di bagian belakang ini nggak ada spakbor kecuali model mudguard kayak gini. Mudguard ya. Dan dia bisa kan sebelah doang nih kalau mudguard nih. Kanan kiri ya. Dia kanan kiri. Jadi Ampuh sih. kokoh kuat tak tertandingi. Tata tradisi. Kayak semen.
Terus masih di kaki-kaki ini velgnya ring 13 inci teman-teman. Depan belakang ya? Depan belakang dan modelnya tuh kayak identik banget sama NMAX ya. Walaupun ada beda sih. Dilihat sekilas tuh miripnya NMAX. Sekilas mirip banget. Mirip velg NMAX, tapi kalau diperhatiin ada bedanya. Betul. Kemudian balik lagi nih, suspensinya dia kanan kiri. Modelnya kayak monoshock MX King gitu, apa R25. Cuma dia pakai 2. Ini ulirnya gede sih. Iya, makanya ini biasanya buat monoshock nih, kanan kiri mungkin ya emang buat bobot berat kali ya. Buat baterainya juga mungkin iya, berat ya. karena kan motor ini pasti berat karena baterainya itu sih. Terus ini swing arm, nggak ada CPT. Ya, oke. Terus apa ya, dari desain itu aja sih paling. Desain itu aja teman-teman. Kita lanjut ke poin menarik berikutnya. Poin yang berikutnya adalah dimensinya. Jadi lagi-lagi kalau di motor-motor listrik yang di brand-brand lain tuh banyak kan matic-matic kecil. Benar. Buat boncengan ngepres. Kalau kita naikin duduk sendiri tuh ya sampai di jok belakangnya. Repot banget ya. Iya. Nah, ini akan lebih mengakomodir untuk sehari-hari lah. Ini sih kalau dilihat kayak udah 1:1 sama motor combustion chamber ya, atau motor bermesin konvensional lah. Dimensinya ini mungkin kalau dilihat-lihat udah setara apa ya? NMAX ya? Setara NMAX ya. Setara NMAX sih hitungannya udah gede. Jadi istilahnya kalau buat di jalur kota juga nggak terintimidasi oleh motor-motor yang lebih besar lainnya gitu ya. Dia tetap bisa satset, dimensinya sama. Jadi penasaran sih naikin ya. Apakah benar-benar rasanya kayak naik NMAX? Kita coba nanti aja lah. Kalau udah boleh ya. Kalau udah boleh. Nggak tahu tahun kapan tapi. Don't sit please. Oke lanjut. Ke poin 3. Ngomong-ngomong motor listrik, bisa jalan berapa jauh nih? Nah, ini poin yang ketiga menarik dari Yamaha E01 ini. Dia sampai 104 km. Mungkin BSD Bekasi itu PP. 2 kali, 3 kali bisa lah. Oh iya? Dari penuh. Sekali jalan kan 20-30 kilo lah. Istilahnya buat sehari-hari udah mumpuni sebenarnya. Benar. Karena kan selama ini kendala di motor listrik yang udah ada di pasaran nih, terbatas di jarak tempuh yang cuma 50 kilo, 60 kilo. Cuma jarak tempuh 104 km tadi itu bisa dicapai kalau naik motornya konstan di maksimal 60 km per jam. Oh, speednya pantang berarti ya? Speednya Stabil mantap ya? maksimalnya, nggak lebih dari itu. Tapi motor ini sih klaimnya bisa sampai 100 km per jam. Jadi bisa ngebut juga di perkotaan gitu kan, kalau emang lagi lenggang. Cuma kalau ngebut ya... Baterainya cepet drop, nggak nyampe 104 km. Jarak tempuhnya nggak nyampe 100, lebih pelan. Tapi untuk kecepatan 60 km per jam, itu buat hari-harian di dalam kota udah cukup banget. Itu untuk rata-rata kecepatan di perkotaan sih udah cukup sih. Apalagi banyak macet sekarang. Iya juga ya. Tapi untuk kecepatan rata-rata 60 km per jam, buat dapat jarak tempuh 104 kilo, itu udah top banget sih. Ngomong-ngomong motor listrik, di poin keempat ini kita akan ngebahas pengecasannya. Nah, jadi si Yamaha E01 ini, dia punya 3 nih teman-teman, 3 jenis. 3 jenis pengecasan ya? Benar, jadi ada fast charging. Kalau fast charging itu 0 sampai 90% itu cuma 1 jam. Cepet amat. Beneran, namanya aja fast charging gitu kan. Cuma emang pasti itu butuh daya yang gede sih, nggak bisa di rumah. Di rumah pasti ngejeglek. Di rumah pasti satu klaster mati. Satu komplek mati gitu kan. Kemudian yang kedua ini ada normal charge. Normal charge ini juga butuh dayanya masih gede juga. Dia ini 0 sampai 100-nya itu 5 jam. Lumayan nih. Masih lumayan juga ya. Itu ya 5 jam tapi bisa ditinggal nge-mall, ngecas di mall gitu kan. Atau ngecas di tempat wisata, oke sih. Nah yang terakhir, ini baru bisa ngecas di rumah. Seperti ini. Ini adalah versi portable. Jadi versi portable ini, dia emang bisa digulung-gulung nih. Dan bisa masuk bagasi nih, segede-gede gini nih. Masuk bagasi, dan dia colokannya modelnya kayak colokan rumah. Berarti yang listrik rumah 2200 masih oke. Masih oke, jadinya nggak perlu ngecharge di SPKLU ya. Ya, punya PLN tuh. Jadi nggak ribet-ribet lah, artinya kalau buat jalan jauh bisa ngecharge di kosan. Di hotel. Di villa gitu kan. Cuma, jadi lama. Berapa jam? Karena 0 sampai 100%-nya itu klaimnya itu sampai 14 jam. Lu tidur aja kagak selama itu kayaknya. Ini beneran nyampe mesti langsung ngecas sih biar besok paginya udah penuh gitu kan. Emang cocoknya buat ditinggal tidur ngecasnya sih. Seperti itu. Hal menarik yang kelima, ini dari sistem penggerak. betul. Sistem penggeraknya dia pakai belt.
pakai belt. Karena dia sistemnya mid ya. Ya, dia sistemnya mid drive teman-teman. Jadi motornya atau dinamonya itu nggak nempel di velg, nggak nempel di swing arm, tapi nempel di rada ke tengah nih, di tengah sini. Terus diteruskan ke roda belakangnya menggunakan belt. Nih, beltnya nih. Salah satu keuntungannya pakai belt, dia penyaluran tenaganya jadi lebih halus. Betul. Terus kena air nggak masalah. Nggak masalah. Karena kan dia berkaret kan. Benar. Terus juga kalau kita ngeliat di sini, kayaknya ini ada gigi rasionya ya. Iya. Karena di sini ada lubang buat masukin oli gearbox. Jadi dari dinamonya ada beberapa gigi ratio baru ke belt gitu transmisinya. Terus klaim tenaganya dong. Nah, ini klaim tenaganya dia setara sama Yamaha NMAX versi Eropa. Oh, 125. 125 cc kan kalau Tenaganya ya. Iya, dia di angka 11 PS-an. Wow, tidak terasa ya. Nggak terasa, tapi torsinya, Bung. Oh, ciri khas motor listrik, torsi instan. Berapa torsinya? 30 Nm di 2000 RPM. Waduh. 2000 RPM. Itu rendah banget ya. Bener-bener terlalu instan. Habis itu tenaganya atasnya agak smooth. Biasanya kan begitu kan. Pasti karakter motor listrik ya. tuh galak di bawah, cuma atasnya nge-flat. Yang penting angkatan awalnya. Angkatan awalnya, betul. Nah, dia tipe motor listrik ini adalah DC brushless. Dan baterainya pakai baterai fix. Nah, jadi kita nggak bisa nge-charge baterainya dibawa ke rumah, ya. dibawa ke dalam kamar gitu ya. Jadi benar-benar nge-charge mesti di congornya itu ya. Jadi mesti di parkiran berarti ya. Iya, kalau nggak bawa kabel rolling panjang. Betul. Gitu kan. Dan dia baterainya pakai lithium ion. Lithium ion. Ya udah sih, sementara spek-spek lainnya masih dirahasiakan ya. Betul. Sampai motor ini nantinya diproduksi massal entah kapan Entah sih. kapan. Tapi kalau kalian mau tahu di Prancis sendiri, Yamaha Prancis sudah menyiapkan motor ini untuk dipakai sewa-sewa tadi ya. Dengan sistem sewa sih. Nah, tapi sistem sewa pun karena Yamaha untuk mendapatkan input, masukan terkait pengembangan motor listriknya mereka. Apa yang perlu ditingkatkan, apa yang kurang. Jadi dipakai harian tuh apa sih yang masih ngeganjel dari motor elektrik ini gitu. Kalau untuk di Indonesia sendiri ini masih display ya. Masih display. Karena ini izin impornya juga display. Dinyalain aja nggak boleh, apalagi didudukin ya. Jadi teman-teman, itu tadi singkatnya penjelasan dari Yamaha E01. Futuristik banget. Futuristik banget. Masa depannya lebih kelihatan ya dari bentuk-bentuknya. Ini desainnya oke banget lah. Jadi, futuristiknya khasnya Yamaha. Ada racing-racingnya juga gitu kan. Tuh. Lampu R1. Jadi kira-kira kalau motor ini dilabelin NMAX EV gimana? NMAX EV. Naik kelas tuh NMAX ya. Sampai ada yang EV-nya segala. Oke, udah cukup teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel Motovun Indonesia. Main-main juga ke akun TikTok kita, Motovun Indonesia. Mampir-mampir juga ke website kami yaitu autovun.co.id untuk melihat berita-berita terbaru mengenai sepeda motor dan mobil. Lalu bisa juga mampir ke channel Autovun Indonesia bagi yang pengen ngelihat mobil-mobil terbaru, pengetesannya dan informasi di situlah pokoknya gitu kan. Oke. Kalau gitu, sampai jumpa di video-video selanjutnya.